Ada yang disebut dengan cabaran umum, general. Cabaran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap manusia dalam setiap masa. Di sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama, sampai dengan kiamat berakhir, manusia terakhir, maka cabaran ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa. Disebut dengan cabaran umum, general. Misal, kita ambil dalil utamanya Quran, surah kedua ayat 155. Ya, kita turunkan misal dari sini. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ada khauf, ada takut misal. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah diuji dengan ini di Quran surah ke-51 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Wal ju' ada lapar, sulit mendapatkan makanan, pangan dan sebagainya, seperti pernah diuji pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, atau bahkan kita dapati hingga kini. Ada yang sakit misalnya, saya turunkan yang paling cepat. Dulu zaman Nabi dulu ada yang sakit. Nabi Ibrahim pernah sakit, ada di Quran surah ke-26 ayat 80. Nabi Ayub pernah sakit, ada di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Sampai sekarang pun kita pasti diuji dengan penyakit. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Coba sila lihat. Nabi sakit, Rasul sakit, orang soleh sakit. Anda bukan Nabi, Anda bukan Rasul. Soleh Anda tidak seperti orang soleh dahulu. Anda tidak mau sakit, siapa Anda? Allah turunkan pula solusi ketika kita sakit, bagaimana cara mengobatinya. Misal di Quran surah 17 ayat ke-82. Ahli Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit. Jadi, misal kita beri contoh lagi, ada kesulitan dalam pekerjaan kita. Ya, Anda punya persaingan dalam bisnis. Ada yang mau mencelakai, ada yang ingin menyungkurkan, ada yang ingin menyakiti Anda. Dulu juga ada yang seperti itu, bahkan ada yang ditenggelamkan sampai masuk ke dalam perut ikan paus. Apa dia mengeluh? Dia berzikir ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misal ada di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ada ujian di rumah tangga, misal di rumah kan. Ya. Misal Quran surah ke-4 ayat 34. Bahkan ada ujiannya yang mohon maaf, ya, belum dapat misalnya rezeki berupa anak keturunan. Ada. Ya, bukan hanya Anda, dulu pun ada. Ya, Quran misal surah ke-19 ayat 3 sampai dengan ayat ke-11-nya. Bahkan ini tidak pernah mengeluh, bahkan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala lewat salatnya. Ya, Quran surah ke-3 ayat 38 sampai ayat 39-nya. Kenapa cabaran-cabaran ditampilkan dalam setiap masa lalu? Itu untuk memberi petunjuk pada umat di masa akhir zaman, supaya kalau Anda punya masalah yang serupa, rujuklah amalan-amalan umat masa lalu ini. Anda yang pernah sakit, misal sakit yang ringan-ringan, ayo coba rujuk amalan Nabi Ibrahim alaihissalam di Quran surah ke-26 ayat ke-80. Anda yang punya persoalan, misal, mohon maaf, ya sakitnya luar biasa parah, sampai tabib dokter mengatakan tak ada ni penyakitnya, tak ada obatnya, tak ada solusinya. Mohon maaf, Nabi Ayub sampai divonis secara medis tak mungkin dia ada obatnya, tak ada solusinya. Tapi kemudian dia bermohon pada Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan permohonan di Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Di ujung ayatnya Allah sampaikan wa dzikra lil abidin. Kalau ada hamba Allah yang lain punya masalah serupa, kemudian dia bermohon pada Allah dengan permohonan yang sama, maka aku pun akan kabulkan seperti aku mengabulkan kepada Ayub alaihissalam. Coba lihat misalnya Dannun, Nabi Yunus alaihissalam punya persoalan sampai ditenggelamkan ke perut ikan paus. Apakah mengeluh? Tidak. Dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan kisahnya di Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Perhatikan ketika Allah mengabulkan doanya. Apa firman Allah dalam Quran? Ketika Nabi Yunus meminta selamatkan dari ikan paus, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdira alayhi. Perhatikan kalimatnya, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna, kami kabulkan doanya, kami selamatkan ia. Perhatikan ujung ayatnya. Allah tidak cakap, tidak firmankan kami hanya selamatkan Yunus, tidak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami pun akan selamatkan orang-orang beriman yang punya persoalan serupa. Apa persoalan serupanya? Ghamam itu mohon maaf. Wa najjaynahu minal ghammi. Dia masuk ke perut ikan paus, tapi ketika Allah berikan kalimat selamat, selamatnya bukan dikeluarkan dari ikan paus, bukan. Allah sampaikan di Quran, kami keluarkan dia dari awan gelap mendung yang menyelimuti. Padahal dia masuk ke perut ikan paus. Tapi ketika diselamatkan, bahasa Qurannya bukan kami keluarkan dia dari perut ikan paus, bukan. Bahasa Qurannya kami keluarkan dia dari awan gelap yang menyelimuti. Saya nak tanya pada tuan dan puan di sini, kalau masuk perut ikan paus itu gelap tak? Pernah masuk dalamnya? Tidak. Tapi kita bayangkan gelap ya. Sulit kita bergerak kanan, kiri, depan, belakang. Sulit luar biasa. Perhatikan jawaban Al-Quran. Ketika menjawab, kami selamatkan Yunus dari awan gelap yang menyelimuti. Itu bahasa kiasan majaz. Dalam ilmu balaghah disebut dengan kinayah. Mengambil makna umum pada satu kejadian. Ya, dalam ilmu asbabun nuzul disebut dengan hukumnya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kejadian ini jangan diserupakan dengan Yunus pada masuknya perut ikan paus. Bukan itu maksudnya. Maksudnya akan ada lagi di masa depan yang punya kesulitan seperti diliputi awan gelap yang mendung luar biasa. Seperti halnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus.
Tuhan memang tak masuk dalam perut ikan paus, tapi Anda punya masalah seperti dinaungi awan gelap. Maaf, siang, terik, matahari pun begitu bersinar. Tapi karena masalah Anda pekat, seakan-akan tak nampaklah kehidupan di depan kita. Jalan jadi sempoyongan, tak bisa kita lihat. Itu yang disebut dengan najjainahu minal ghammi. Perhatikan ujung ayatnya. Jika ada orang punya masalah serupa dengan itu, baik di pekerjaan, di rumah tangga dia mau berzikir seperti Yunus, wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami akan selamatkan dia seperti kami selamatkan Yunus di masa lalu. Jadi kalau ada ujian di masa lalu ditampilkan dalam Al-Quran, bukan sekedar jadi kisah dongeng belaka yang kita simak ceritanya, bukan. Tapi itu petunjuk bagi kita di masa kini. Kalau punya persoalan serupa, maka amalkan amalan-amalan umat di masa lalu. Paham sampai sini ya?